Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Aska Azahra dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan melakukan pemaparan materi yang berjudul Dampak Kolonialisme di Berbagai Bidang Kehidupan. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk disimak videonya. Dampak kolonialisme terhadap bangsa Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu di bidang politik, di bidang budaya, di bidang sosial, di bidang ekonomi, juga di bidang pendidikan. Dalam bidang politik, kolonialisme, imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain penerapan sistem pemerintahan tidak langsung, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia, dan Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensi. Berikut beberapa dampak kolonialisme di bidang politik. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur dan menggunakan hukum barat modern. Selanjutnya, dalam bidang budaya, kedatangan bangsa Eropa mengenalkan hal baru pada bangsa Indonesia. Seperti contohnya kebiasaan penggunaan bahasa asing yang menimbulkan beberapa bahasa serapan, berbagai alat musik internasional, dan tarian atau dansa. Berikut merupakan contohnya. Dan juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau yang memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu contoh bangunan peninggalan bangsa asing yaitu Museum Fathahillah yang ada di Jakarta dan Lawang Sewu yang ada di Semarang. Selanjutnya merupakan beberapa dampak yang terjadi di bidang sosial, seperti terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat yang dibagi menjadi 3. Golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. Dampak lainnya yaitu terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam, munculnya status sosial, dan terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Serta munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, Kristen Protestan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Dampak yang pertama adalah dikenalkannya mata uang kertas dan logam, sehingga mendorongnya munculnya perbankan modern. Contoh dampak lainnya yaitu praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC dan perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Pada masa itu, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Lalu dampak kolonialisme di bidang pendidikan sendiri adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja Belanda. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Berikut merupakan salah satu contohnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.